Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala rahmah, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan, sehingga kita dapat menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam marilah kita senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'innya, dan semoga kepada kita selaku umatnya. Teman-teman, sahabat-sahabat, dan para pendengar yang lainnya dimanapun berada, mungkin sebentar lagi tanggal 14 Februari kita selaku pemuda atau pemudi sering mengenalnya, yaitu dengan Hari Valentine Day atau Hari Kasih Sayang. Namun semua itu ketahuilah bahwa yang namanya kasih sayang itu kita dapat lakukan dengan sehari-hari. Kita dapat memberikan kasih sayang itu di hari-hari. Tidak semesti kita peringati di tanggal 14 Februari. Oleh karena itu, pembahasan kali ini saya ingin membicara mengenai menggapai kasih sayang di era pandemi. Yang pertama, kita bisa menggapai kasih sayang dengan cara kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tentunya Allah Subhanahu wa taala itu yang memiliki segala sesuatu, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini, beserta makhluknya, beserta isi-isinya itu. Kita diberikan apa yang kita inginkan. Salah satu contoh, saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan nafas, kita masih diberikan badan yang kuat untuk dapat menjalankan aktivitas dengan sehari-hari. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala itu tentu sayang kepada kita selaku hambanya. Allah memberikan segala apapun yang kita inginkan, dengan apapun itu nikmatnya yang tidak bisa kita hitung berapa jumlahnya. Oleh karena itu, kita sebagai hambanya hanya bisa mensyukuri atas nikmatnya, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka Allah akan menambahkan rezekinya atau nikmatnya, dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab. Kemudian yang kedua, dari pengamalan Ar-Rahim, yaitu Maha Penyayang. Tentu Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala itu sayang kepada kita. Salah satunya contoh, pada saat ini kita masih dilanda oleh musibah pandemi. Pemerintah memberikan kebijakan berupa mencuci tangan. Dari kebijakan mencuci tangan ini mengingatkan kepada kita bahwa artinya menjaga kebersihan itu sangatlah penting. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu bersabda, an-nazafatul minal iman, bahwa kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Tentulah kita pada saat kita kecil, kita diingatkan oleh ibu kita, oleh bapak kita, nah sebelum makan cuci tangan dulu agar tidak sakit perut. Dari kisah tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan betapa pentingnya menjaga kebersihan itu, sehingga kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit termasuk virus COVID-19 yang sedang melanda saat ini. Kemudian yang kedua, pemerintah pun memberikan kebijakan berupa menjaga jarak. Mungkin bagi para pemuda-pemudi
saya artikan kepada menjaga jarak terhadap lawan jenis. Dalam Islam memang sesuatu yang belum mahram itu tidak dibolehkan untuk saling berdekatan ataupun berduaan. Oleh karena itu, dari jaga jarak ini Allah Subhanahu wa taala itu sayang kepada kita. Allah tidak ingin hambanya itu mendekati terhadap zina, mendekati kepada pacaran. Allah memberikan jalan yaitu berupa pernikahan secara syariat dan sesuai dengan perundang-undangan. Kemudian setelah ini, yang kedua, cara menggapai kasih sayang dengan cara kita memberikan infak dan sedekah terhadap orang-orang yang membutuhkan. Tentu di momen yang pandemi ini kita banyak yang berlomba-lomba memberikan bantuan-bantuan, baik itu berupa materi ataupun berupa fisik ataupun berupa yang lainnya. Setidaknya mereka itu yang terdampak COVID-19 itu dapat terbantu oleh kita. Apa yang kita punya, baik itu berupa harta ataupun barang-barang yang bekas pun, insya Allah dapat berguna bagi mereka yang terdampak COVID-19. Kemudian yang ketiga, cara menggapai kasih sayang yaitu dengan menjalin silaturahmi. Bagaimana caranya menjalin silaturahmi di era pandemi? Yaitu kita saat ini dihadapkan dan diberikan kemudahan, yaitu akses teknologi yang sangat cepat. Oleh karena itu, hadirnya teknologi yang sangat cepat ini kita harus memanfaatkan dengan bersilaturahmi, entah itu kepada keluarga, kepada kerabat yang jauh, kepada guru-guru yang wilayah rumahnya jauh, ataupun kepada yang lainnya. Oleh karena itu, marilah dengan kita memiliki handphone, dengan kita memiliki laptop ataupun perangkat-perangkat yang lainnya, marilah kita manfaatkan dengan silaturahmi secara virtual. Walaupun secara virtual, namun setidaknya kita bisa mengurangi rasa rindu terhadap orang-orang yang tercinta. Dan bagaimana jika silaturahminya secara tatap muka atau saling berhadap-hadapan? Mungkin boleh saja, namun kita perlu ingat akan prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jangan sampai kita melanggar dari prokes tersebut. Jika kita memiliki teman yang dekat, maka datangilah rumahnya bersilaturahmi. Jika kita ingin bertemu dengan guru, maka datangilah rumah guru tersebut selagi rumah guru tersebutnya tidak jauh dari wilayah kita. Nah, dari kesimpulan tersebut, maka saya simpulkan bahwa yang namanya hari kasih sayang itu tidak semestinya diperingati pada tanggal 14 Februari saja. Namun kita bisa melakukannya di hari-hari biasa. Di hari-hari ini pun kita boleh kita boleh melakukan rasa kasih sayang terhadap orang lain, terutama kepada orang tua kita yang telah berjasa, orang tua kita yang telah mendidik kita, membimbing kita sehingga kita bisa berinjak ke usia dewasa ini. Itu semua berkat orang tua. Kita sebagai anaknya harus bertimbal balik kepadanya, yaitu dengan memberi kasih sayang kepadanya, sehingga orang tua kita merasa bahagia dan melahirkan senyum, tawa, dan ceria. Kemudian di momen tanggal 14 tersebut bukanlah untuk diperuntukkan bagi pasangan-pasangan yang katakanlah orang-orang yang telah mempunyai pacar saja, tidak. Namun semua itu tidaklah benar. Sesungguhnya cinta yang sejati itu merupakan cinta yang mendekati jalan Allah, yaitu berupa litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, yaitu cinta yang mengajak kepada sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu dengan jalan pernikahan sesuai syariat Islam dan ketetapan Undang-Undang Republik Indonesia. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Bila mana video ini terdapat suatu unsur kesalahan baik dalam penyampaian ataupun dari segi yang lainnya, bila mana video ini dapat bermanfaat,
Monggo bisa di-share kepada teman-teman ataupun yang lainnya. Saya tutup dengan mengucapkan wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.